Jember. Kita lewat Bondowoso, lewat Tarak-Karak namanya. Karena kita mau lewat jalur satunya, takut banyak truk-truk besar gitu. Oke, kita di Bondowoso, ini ke Alfamart dulu. Ini suasananya hujan guys. Terus yaps, ini udah sampai aja di Bandara Juanda. Antri banget tadi. Dan setelah kita menunggu agak sedikit lama, kita udah bisa ini udah open gate ya. Setelah check in nunggu lama udah open gate, jadi kita bisa masuk ke pesawat ini sekitar pukul 5 kurang lah. 4.30. Hey, kita sekarang ada di lorong-lorong yang masih ditutup. Hey guys, ya karena persyaratan perjalanan sekarang tidak terlalu ribet, makanya banyak banget penumpangnya. Oke, kita nggak di bisnis ya guys, kita di ekonomi. Kita naik pesawat Batik Air dan yaps, ini perjalanan ke Jakarta karena kita lewat Jakarta karena pesawat langsung tuh nggak ada guys. Jadi kita daripada lama-lama naik kereta jauh, jadi kita naik pesawat plus kereta biar nggak terlalu memakan waktu yang lama. Oke, di perjalanan itu guys kita terbang di situasi cuaca yang buruk, agak serem banget sih. Tapi ya ketika udah sampai Jakarta nih, nah udah cerah banget. Ini kita udah sampai Jakarta, kita udah mau landing guys. Senang banget akhirnya ya. Padahal di pesawat tadi udah deg-degan banget gara-gara ada announcement kalau pesawatnya itu terbang di cuaca yang buruk. Dan nih ekspresi kita ya setelah udah sampai, alhamdulillah bersyukur banget udah sampai Jakarta. Nih suasana Bandara Soekarno-Hatta guys. Sorry itu Windowsnya, jendelanya tuh ini kotor ya guys. Oke, ini kita udah sampai di bandaranya. Terus kita lanjut untuk ngambil bagasi. Oke, kita jalan ya. Udah sampai bagasi, nunggunya lama banget, makanya malas ngerekam. Udah sampai bagasi diambil, ya udahlah kita jalan aja langsung ke stasiun karena kita ke Bandungnya naik kereta. Nah ini udah sampai kita di stasiun Gambir Jakarta Pusat. Karena kita sampainya masih pagi, sedangkan kereta kita itu jam 10.10 gitu, jadi kita makan dulu. Niatnya mau makan ke CFC, ternyata guys rame banget. Aduh, males deh ngantrinya. Akhirnya kita jalan untuk beli bakso di sebelah CFC-nya itu. Nah, ini baksonya masih worth it banget karena menurut aku dan Dodi enak banget guys. Terus ada nasinya gitu. Setelah kenyang, kita lanjut langsung ke lantai 3. Dan aku baru tahu keretanya tuh di atas, ternyata di lantai 3 gitu. Nah ini dia keretanya di sini. Ini masih jam 9.00 tapi kita udah boleh masuk karena keretanya udah sampai. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam gerbong. Barang-barang kita dibawain bapak porter karena bapak porternya ini udah nungguin kita lama banget guys. Kasihan, jadi ya nggak apa-apa lah dibawain. Dan ya kita udah jalan, bye Jakarta. Dan ini guys aku ketemu sama gedung MNC, pengen banget dia masuk situ, ketemu sama Ertong ya kan, artis-artis, sorry maksudnya. Ini udah hampir sampai Bandung guys. Ini udah di Jawa Barat sih kalau nggak salah, di daerah Cimahi. Keren banget kan pemandangannya. Oke, ini kita udah sampai di stasiun Bandung. Nih udah sampai stasiun Bandung, kita langsung turun guys. Dan ya penumpangnya banyak banget tuh di belakang aku. Apalagi depan aku tuh sampai umpel-umpelan gitu. So ya udahlah, kita langsung aja. Ini udah sampai stasiun Bandung. Oke, kita turun, jalan keluar, dan yaps kita udah sampai di hotel kita. Ini kita sampai di Serela Waringin Hotel Bandung. Kita check in terlebih dahulu ya guys. Oke, sambil menunggu check in kita santai-santai dikit berdiri di sini. Dan ya udah dapat kamar, kita langsung aja naik. Nih ada kesusahan nih, error cardnya. Tapi nggak apa-apa, kita udah sampai. Thank you Serela. Dan yaps, aku mau cerita dikit. Jadi cacasan aku ketinggalan di Jember guys, makanya aku beli lagi nih, sebel banget. Mandi, dah selesai. Gimik banget ya.
Udah, saya mandi aku siap-siap dulu. Nah, aku pakai face mist, terus pakai serum, pakai krim, kayak diratain gitu. Karena aku mau ke Kawah Putih guys. Kita rata-ratain, setelah diratain, aku pakai apa ini sunscreen karena nanti ya pasti panas dan dingin ya. Oke, udah selesai dan ini look aku. Oke, kita langsung tancap gas ke Kawah Putih Ciwidey, Jawa Barat. Oke, aku beda kamar sama Dodi di 306, aku 302 dan ini udah keluar dia. And yaps, kita langsung aja sampai di lobby dan oke, kita keluar lobby dan kita langsung ke mobil karena drivernya udah siap nungguin di depan buat nganterin kita ke Kawah Putih Ciwidey. Dan ini perjalanannya ya guys, kita melewati tol segala macem, terus kita lapar, akhirnya kita makan di daerah Soreang. Setelah keluar tol ya, kita makan nasi kuning, enak banget pagi-pagi nasi kuning ya kan. Dan setelah itu kita perjalanan lagi and yaps, udah sampai, dingin banget lagi. Wah, kancanya dingin banget guys. Kamu celana pendek gitu. Enggak tahu kalau di sini dingin banget, gak tahu. Masya Allah. Parkiran ada pepet ke bawah. Kenapa reta dia parkirnya? Siapa? Itu masih parkir lagi. Kalau waktu. Oke guys, itu dia bahasa Sunda ya. Ini aku mau nunjukin kalian saking dinginnya itu kacamataku sampai berembun. Nih, dingin banget. Ini sekitar jam 9-an loh guys. Kalau di rumahku mah udah gak ada beginian ya kan. Dingin banget. Pilek aku. Terus nih kita masuk dan pemeriksaan karena ada RI 2 ya, Pak Maruf Amin. Jadi kita harus aman semuanya ya kan. Kita berjalan ke Kawah Putihnya and yaps, kita turun nggak terlalu jauh sih, cuma berapa meter gitu. Dan kita sampai bawah langsung melihat pemandangan yang indah banget. Walaupun ketutup sama embun itu tetap indah kok guys. Dingin banget lagi. Keren banget. Sebelah sana, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Jadi pilek. Ini bawa es ke sini, bawa air ke sini jadi es kali aja. Yeay, ini spot. Kita lagi di Amsterdam. Ini sangat dingin sekali guys. Tidak mau boleh. Ya, begitulah pemandangannya guys. Cuma ini kalau nggak ada kabut akan lebih baik kayaknya. Terus kita jalan-jalan. Akhirnya kita memutuskan ke jembatan. Ini bagus banget. Cuma bayar 15.000 sih. Nggak nyesel sih menurut aku kalau ke situ. Buat foto-foto sepuasnya. 15.000 loh tuh. Tapi kalau penuh biasanya disuruh balik lagi. Kita jalan agak ke tengah ya. Aku kasih tahu dinginnya gimana. Di sini bikin pilek ya, Dot. Bagus. Iya bener, sampai bikin pilek. Ini ada spot lagi, cuma aku fullin di YouTube aku. Dan setelah dari Kawah Putih tadi kita mampir di kebun teh nih. Luas banget kebun tehnya guys. Setelah itu kita beli rujak di Bandung Kota di depan gedung sate. Ini nggak tahu ya harganya emang segitu atau enggak. Aku beli 15.000, cuma worth it sih, enak banget. Aduh aku pilek guys sekarang, sorry ya waktu dabeng ini. Saya tuh aku makan bakso dan semua vlog yang di kota Bandung ada di YouTube aku. Subscribe ya, Dwi Agus Official, bye. Jadi kita pulang, yeay. Ini kita perjalanan masih mau check out dulu ya guys. Kita check out dulu dari hotel, lalu kita lanjut ke stasiun Bandung untuk ke Jakarta. Karena nanti kita ke Jakarta dulu, baru kita ke Surabaya. Dan karena mobil kita ada di Surabaya, jadi kita harus berhenti di Surabaya terus kita lanjut ke Jember gitu. Oke, ini kita perjalanan ke stasiun Bandung. Yaps, ini dia suasana kota Bandung guys. Dan ya, ini udah masuk ke stasiunnya. Nih, stasiun Bandung. Dan kita langsung ke atas karena kalau kita mau ke kereta itu harus melewati ini dulu, eskalator dulu.
Jadi ya kita ikuti aja perjalanan ini. Oke, kita naik KA Argo Parahyangan jurusan Bandung Jakarta. Kita di eksekutif, kita langsung ke eksekutif 2 ya, masuk aja. Oke, udah sampai, kita nunggu jalannya ya. Udah berapa menit gitu, kita langsung jalan dan ya itu masih ada sambutan dari porter-porter ya. Nggak aku temuin sih di kayak di stasiun Jember gitu, nggak. Oke, ini aku selama perjalanan lapar, jadi aku makan dori gitu, ikan dori. Dan setelah makan itu berapa menit kemudian dah sampai di Jakarta tuh gitu ya, kelihatan Monas. Setelah kita sampai, kita langsung turun stasiun dan kita langsung ke Monas aja ya guys. Di Monas ada apa sih? Nggak ada apa-apa karena kita dari luar. Tapi bohong. Sepi banget ya, karena kita gabut. Ya udah kita jalan-jalan aja karena kereta kita masih jam 7 malam. Jadi kita jalan-jalan ke mall, tuh ada Plaza Indonesia. Jadi seberangan gitu loh sama Grand Indonesia. Tapi kita ke Grand Indonesianya. Nggak lama sih di sana, kita pulang lagi ke stasiun. Sampai stasiun kita langsung ambil barang kita. Kita nitipin sekitar 2 jam habis 30.000 dan kita lanjut makan. Sekalian aku sambil kerja karena nungguin kereta juga ya. Dan aku tuh nggak tahu kalau kereta luxury itu ternyata ada tempat tunggu yang bagus banget gitu. Akhirnya ya udah kita jalan untuk check in. Nih sambil ngupload video, kalau ditutup batal. Dan ya udah sampai di tempatnya ini guys. Bagus banget kan? Tahu gitu dari tadi di sini makannya bentar aja sambil kerja di sini aja ya kan. Jadi guys, ini ruang tunggu kereta luxury. Jadi seperti ini. Gimana nih? Jadi asli sih nyaman banget ruang tunggunya. Berharap banget di Surabaya harusnya ada kayak gini juga untuk penunggu kereta luxury. Setelah kita nunggu lama, kita langsung jalan ke atas karena keretanya ada di atas guys. Nah ini udah sampai kita di kereta, nih kereta luxury-nya guys. Bagus banget kan? Nanti kalian lihat reviewnya di Dwi Agus Official ya, YouTube aku. Nggak lama lah, beberapa menit kemudian datanglah Mbak pramugarinya untuk mengasihkan makanan yang ini free dikasih ke kita ya. Nah karena aku nggak lapar jadi aku tidur dulu. Pas bangun lapar, akhirnya ya udah aku buka yang boxnya bagus banget ini. Ini boxnya luxury tapi dalamnya ternyata snack-snack kayak gini. Kalau makanannya kayak gini ya, ini ayam gitu guys, lupa ayam apa namanya. Oke kita cobain ya makanannya. Yaps. Kita cendok dan enak banget guys, bener-bener enak, worth it banget. Kalian 900.000 naik ini dari Jakarta ke Surabaya, dapat free makanan dan kalian bisa santai tidur, nggak perlu nyewa hotel. Dan gak lama kita udah sampai nih di stasiun Surabaya Pasar Turi guys. Tapi ini belum turun, nah ini udah turun. Barang-barang kita dibawain porter, sekalian kita bagi-bagi rezeki sama porter ya kan. Dan sekalian juga kita biar nggak capek. Jadi kita jalan keluar untuk keluar dari dalam stasiun. Nih Surabaya Pasar Turi. Gak lama kita naik Grab untuk ke bandara karena mobil kita ada di bandara guys. Waktu berangkat kemarin kita kan naik ke pesawat. Ya udah kita ke bandara akhirnya. Sekitar setengah jam sampai di mobil dalam keadaan terbuka, jadi keripiknya melempem guys. Ditinggal di Bandung. Yap, keripik yang dibawa dari Bondowoso melempem guys. Akhirnya ya udah kita pulang nih lewat tol. Bye, kita ketemu lagi nanti di trip berikutnya ya guys.